teman-teman, ketemu lagi di channel Harum Sari Channel USA. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi, sharing, bukan untuk menggurui, bukan untuk sok tahu, tapi saya ingin membagikan apa yang saya rasakan di hati, apa yang saya pikirkan. Saya akan membagikan kepada teman-teman. Membangun komunikasi dengan Tuhan penting. Nah, sekarang saya akan sharingkan tentang janji. Kita tahu, kita seneng banget kan kalau dengerin pendeta khotbah, janji Tuhan itu seperti ini, seperti itu. Janji-janji Tuhan itulah yang kita mau. Janji-janji Tuhan itulah yang kita harapkan. Janji-janji Tuhan itulah yang kita butuhkan, benar? Tapi bagaimana kita dapat meraih janji Tuhan itu? Teman-teman tahu apa janji itu? Janji itu bisa terjadi karena kedua belah pihak. Pihak pertama dengan pihak kedua, betul kan? Saya berjanji dengan teman-teman, ada dua belah pihak. Nah, janji itu menjadi perjanjian, bukan? Nah, perjanjian itu dapat terlaksana bila kedua belah pihak menjalaninya dengan baik. Jadi perjanjian itu terjadi karena dua belah pihak dengan kedua belah pihak itu dengan mempunyai itikat baik, sama-sama memiliki itikat baik, maka perjanjian itu dapat terjadi, dapat berlangsung. Tetapi jika salah satu pihak tidak bisa memegang janjinya, tidak bisa melaksanakan janjinya, maka disebut apa? Kalau bahasa hukumnya wan prestasi. Jadi perjanjiannya tidak bisa berlangsung. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa mendapat janji Tuhan? Jangan sampai terjadi wan prestasi dalam hidup kita. Ingat, Tuhan tidak bisa membatalkan janjinya. Yang bisa membatalkan janjinya itu karena kitanya. Kitanya yang tidak bisa megang janji. Tuhan yang berjanji, dia tidak akan bisa merubah janjinya. Tapi kita yang bisa membatalkan. Karena apa? Karena kita tidak megang janji kita. Seperti yang saya katakan tadi, kalau perjanjian itu dua belah pihak dan salah satu bisa membatalkan. Tapi kalau Tuhan bukan janji, lebih tinggi lagi, lebih ada kekuatan hukumnya, yaitu covenant. Covenant itu lebih tinggi lagi, hukumnya lebih kuat lagi daripada janji. Karena apa? Kalau covenant tidak bisa dibatalkan oleh pihak lain. Hanya bisa dibatalkan oleh si pembuat janji itu. Oleh si pembuat hukum itu. Jadi lebih kuat, bukan? Makanya Tuhan tidak mau membatalkan janjinya. Dan kita manusia tidak bisa membatalkan. Karena itu covenant. Itu hanya satu arah saja yang bisa membatalkan, yaitu dia sendiri. Tapi kalau janji, saya janji dengan orang lain, saya bisa membatalkan. Atau orang lain itu bisa membatalkan. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia tidak akan membatalkan. Dan kita tidak bisa membatalkannya. Itu bedanya. Jadi luar biasa, bukan? Tuhan itu setia dengan janjinya. Seperti kita lihat di Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian. Yes, dia memegang perjanjian. Janji dituangkan menjadi perjanjian. Alkitab ini perjanjian antara Tuhan dengan kita, anak-anaknya. Jadi perjanjian Tuhan
Janji Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh pihak lain kecuali yang membuat hukum, yang membuat janji, yaitu Tuhan. Jadi di sini jelas Tuhan memegang janjinya. Kalau dia mengatakan akan memberkati kita, dia akan berkati. Kalau dia berkata akan melimpahkan berkatnya, akan menolong kita, akan membela kita, dia akan lakukan. Masalahnya di kita. Apakah kita memegang janji kita untuk tetap setia? Karena apa? Karena manusia cenderung tidak setia. Betul apa betul? Manusia cenderung tidak setia. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang mencatat dan Alkitab yang mengatakan. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13 dikatakan, jika kita tidak setia, tuh kan, karena kita manusia, jadi ada tertulis, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Berarti apa? Berarti manusia cenderung sekali bisa tidak setia. Dan lagi di Amsal 20 ayat 6, coba kalau nanti teman-teman ada waktu bisa baca. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Benar kan? Coba teman-teman lihat, mungkin pernah melihat orang di sekitar Anda, atau Anda pernah mengalami dalam lingkungan Anda. Sering kita ketemu orang yang berkata begini, gua tuh biar mulutnya kasar begini, biar mulut gua judes begini, asal lu tahu deh, hati gua mah baik. Betul? Dia mengaku diri dia baik. Lu tahu nggak? Biar gua jahat-jahat begini, sepertinya kayak gua orangnya tegaan, tapi sebetulnya hati gua mah baik. Betul kan? Jadi betul Amsal mengatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi yang setia, siapa yang menemukannya? Mahal. Setia itu mahal harganya. Hendaknya kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetap setia sama Tuhan. No matter what. Apapun yang terjadi. Apakah kita tinggal di negeri yang susah untuk beribadah karena harus bekerja? Karena kalau kita tidak bekerja, seperti di Amerika sini, tidak mau ikutin schedule, tidak mau ikutin jadwal, akan dipecat. Jadi resikonya tinggi, dan mencari pekerjaan lagi tidak mudah. Siapa yang mau bayar apartemen rentnya? Siapa yang mau nalangi dulu cicilan mobil? Siapa yang mau menalangi dulu kebutuhan hidup yang tinggi? Jadi ambil keputusan, kebanyakan orang tetap bekerja, bukan? Nah, tapi tidak masalah. Yang penting cari waktu yang luang untuk bisa ikut beribadah. Gunanya apa? Gunanya mulut kita pakai untuk memuji, memuliakan Tuhan. Hati kita buka untuk menerima firman Tuhan. Kemudian kalau kita lihat, seperti saya bilang kembali tadi, kita harus seperti contohnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini orang-orang yang setia, teman-teman. Kita baca ya di Daniel 3 ayat 17 dan 18. Ketiga orang ini kan disuruh menyembah patung oleh Raja Nebukadnezar, tapi mereka tetap setia pada Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tapi apa yang di ayat 18 mereka katakan? Tetapi seandainya tidak,
Seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Dengan kata lain, kalaupun Tuhan tidak menolong saya tetap menyembah Tuhan. Hebat kan? Kondisi apapun kita, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita tetap menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap menyembah Tuhan. Ada berapa janji Allah yang ada di Alkitab ini? Ada beberapa narasumber yang mencatatnya, teman-teman. Ada yang mencatat, ada janji Allah 3.573 janji. Wow. Tapi ada yang mencatat juga 5.467 janji di Alkitab. Tapi ada juga narasumber yang mencatat lebih dari 7.000 janji yang Tuhan berikan. Luar biasa, bukan? Luar biasa. Enak banget. Asik banget ikut Tuhan. Proteksinya luar biasa banget. Kita akan mendapat segala janji-janjinya asal jangan melakukan prestasi. Jangan melakukan melanggar janji di pihak kita. Tuhannya sih enggak. Kitanya jangan melanggar janji. Apa sih janji kita? Mari kita janji sama Tuhan. No matter what, apapun Tuhan yang terjadi, saya tetap menyembah Engkau. Saya tetap setia kepadamu. Setia kepadamu. Itu janji kita. Jangan menghancurkan janji kita sendiri. Karena kalau kita berjanji pada Tuhan untuk setia, untuk selalu menyembah Tuhan, janji perjanjian itu, segala janji yang dijanjikan akan kita alami dalam hidup. Percaya deh, karena Tuhan tidak pernah dusta. Apa yang Dia katakan ya dan amin. Untuk itu kita nyanyi yuk lagu Selidikilah Aku. Kayaknya Tuhan biar nggak kita minta selidikilah aku, udah tahu deh kita ini gimana. Tapi karena kita berjanji, kita berjuang untuk mempertahankan janji kita itu. Coba kita nyanyi ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Dengar, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, ini penting. Ku berjuang untuk tetap mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Bye. Tuhan memberkati kita sekalian.